Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai usaha. Apakah kalian pernah mendorong dinding? Apakah dinding itu bergerak? Maka dinding tetap pada tempatnya atau dinding tidak akan bergerak. Sehingga kalian akan dikatakan tidak melakukan usaha atau usahanya bernilai 0. Seseorang disebut melakukan usaha bila gaya yang diberikan menyebabkan benda berpindah dari posisi awalnya. Jadi usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami perpindahan. Usaha disimbolkan dengan huruf W dan satuannya joule. Semakin besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda, maka semakin besar usaha yang dibutuhkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahan. Sehingga konsep usaha adalah gaya kali perpindahan. Secara matematis dituliskan W sama dengan F kali delta S, di mana W adalah usaha, satuannya joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuan meter. Macam-macam usaha akan bernilai positif apabila arah gaya searah dengan arah perpindahan, atau gaya yang bekerja membentuk sudut 0 derajat sejajar dengan arah perpindahan benda. Contoh usaha yang positif, mesin yang menggerakkan mobil sehingga mobil berpindah, gerak jatuh bebas, mendorong peti ke atas dengan bidang miring, dan memanjat pohon. Kemudian yang kedua, usaha akan bernilai negatif apabila arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan. Jadi gaya membentuk sudut 180 derajat dengan perpindahan benda. Contoh usaha yang negatif, rem mobil, karena rem bekerja menghambat laju mobil dengan arah yang berlawanan dengan perpindahan mobil. Gaya gesek dan gerak vertikal ke atas. Kemudian yang ketiga adalah usaha akan bernilai 0 apabila benda tidak mengalami perpindahan. Jadi arah gaya tegak lurus dengan arah perpindahan, membentuk sudut 90 derajat dengan perpindahan benda. Contoh usaha yang bernilai 0, menahan buku dengan tangan, mendorong dinding, gaya normal pada perpindahan bidang datar, dan gaya gravitasi pada gerak parabola. Contoh soal, seseorang mendorong gerobak dengan gaya sebesar 500 Newton, sehingga gerobak melaju sejauh 25 meter. Berapakah usaha yang dilakukan orang tersebut? Diketahui F sama dengan 500 Newton, delta S sama dengan 25 meter, ditanya W. Maka rumusnya W sama dengan F kali delta S, 500 kali 25. Sehingga usahanya adalah 12.500 joule. Selanjutnya adalah daya atau laju energi. Ini merupakan besar energi yang digunakan dalam tiap detik. Daya merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai, tidak mempunyai arah. Merupakan hasil bagi usaha dengan waktu. Maka secara matematis daya dirumuskan P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuannya watt, W adalah usaha dengan satuan joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Contoh soal,
Siswa A memindahkan rak dengan usaha 100 Joule dalam waktu 25 sekon. Sedangkan siswa B memindahkan rak tersebut dengan usaha 150 Joule dalam waktu 30 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan oleh siswa A dan siswa B? Maka diketahui usaha A adalah 100 Joule, waktunya 25 sekon. Sedangkan usaha B 150 Joule dan waktunya 30 sekon. Ditanya daya A dan daya B. Maka untuk daya A rumusnya W dibagi T, sehingga 100 dibagi 25 sama dengan 4 watt. Sedangkan daya dari siswa B adalah 150 dibagi 30 sama dengan 5 watt. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.